Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sevita Dewi, nomor NIM 2024 10 10 10 11 dari kelas basis data A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tugas modul 4 praktikum basis data. Nah, untuk tugas modul 4 di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu mengimplementasikan IRD laboratorium secara lengkap. Yang kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Dan yang terakhir yaitu pada tabel persimpangan detail peminjaman, untuk primary key gunakan Barrett relationship, di mana flooring key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Nah, ini untuk tabel IRD-nya. Di sini di dalam tabel IRD ini terdapat 11 entity yang akan dijadikan tabel, yaitu cuma 11 tabel pada nanti kita membuat DDL-nya. Jadi tabel IRD ini, gambar IRD ini sebagai acuan kita untuk membuat query-nya nanti. Nah, yang pertama, untuk membuat DDL-nya kita create database laboratorium. Setelah di-execute, nanti setelah di-execute akan ada keluaran query return successful in success 34 second. Nah, ini maksudnya kita berhasil membuat database laboratorium. Jadi, database laboratorium itu sudah berhasil disimpan. Lalu, kita membuat, setelah itu kita klik database laboratorium, kita buka query tool-nya, lalu kita memasukkan query membuat tabel jenis barang. Di sini membuat query tabel jenis barang sendiri menggunakan query create tabel, nama entity, kurung buka, di sini jenis barang ID, nama jenis, keterangan itu atributnya. Jadi jenis barang ini akan dijadikan sebagai nama tabelnya, jenis barang, nama jenis keterangan itu sebagai kolomnya. Nah, di sini cara untuk membuat tabelnya, tabel jenis barang, kurung buka jenis barang, small series ini tipenya primary, lalu primary key. Nama jenis tipenya varchar 50, not null, unique. Not null di sini, diartikan tuh harus terisi dan bersifat unik. Nama jenisnya, lalu keterangan tipenya teks. Lalu kita execute, create tabelnya tadi kita blok, lalu kita execute. Lalu kita untuk menampilkan outputnya kita select from jenis barang, nanti outputnya keluar seperti ini, data output, jenis barang, nama jenis, keterangan. Jadi tabel jenis barangnya itu sudah keluar, tapi isinya itu belum. Nanti dijelaskan pada nomor 2. Lalu sama membuat query membuat tabel barang. Di sini create tabel, nama kolom, kurung buka, nama tabel, kurung buka barang ID, small set, jenis tipe small series, primary key, nomor seri, tipe varchar 50, not unique, keterangan teks, lalu outputnya seperti ini. Nah, karena pada tabel barang dia memiliki relationship, di sini kan tadi udah ada satu tabelnya sudah ada 3 kolom. Nah, karena barang ini memiliki relationship dengan jenis barang dan lab, maka di sini kita perlu menambahkan kolomnya pada tabel barang. Nah, untuk menambahkan kolom itu sendiri, kita menggunakan alter tabel ini. Jadi, alter tabel barang, ID jenis barang, in not null, ini untuk menambahkan ininya nanti ID jenis barang, alter tabel barang, ID construct, FK jenis barang, flooring key, ID jenis barang, reference jenis barang, ini untuk menjelaskan nanti tipenya dari ID jenis barang. Alter tabel barang itu sama menambahkan menambahkan kolomnya ID lab pada tabel barang. Ada tabel barang ID construct FK flooring key itu menjelaskan tipenya. Nanti outputnya setelah di-execute, outputnya akan seperti pada gambar di bawah. Nah, query, lalu selanjutnya query membuat tabel lab sama caranya create tabel.
nama entity-nya, kurung buka atributnya, tipe small series primary key, nama tipe varchar 50, not null, deskripsi teks. Lalu di-execute, output-nya akan seperti pada gambar di bawah ini. Lalu query membuat tabel dosen. Di sini create tabel nama entity-nya, kurung buka, atributnya dengan tipe small series primary key, dosen ID, NIP dengan tipe varchar 20 not null, unique, nama tipenya varchar 50 not null. Di sini not null sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau not null itu wajib terisi. Lalu setelah di-execute akan muncul dosen ID, NIP, nama. Tabelnya akan keluar. Lalu query membuat tabel kepala lab, create table kepala lab, nama tabelnya, lalu tanggal mulai, tipe date, not null, tanggal selesai tipe date, lalu status tipe char 5 not null. Di execute akan keluar output seperti gambar di bawah. Karena tadi sudah dijelaskan pakai kalau alter tabel itu berarti tabel kepala lab ini mempunyai relationship. Nah, kepala lab ini mempunyai relationship dengan lab dan dosen. Dengan begitu kita membuat query alter tabelnya untuk menambahkan. Di sini kita execute satu-satu seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, lalu nanti outputnya akan keluar tanggal mulai, tanggal selesai, status, lab ID, dosen. Jadi ini nanti nambah kolom lab ID dan ID dosen. Lalu query membuat tabel aslab. Create tabel aslab-nya, nama tabel, kurung buka, kolomnya aslab ID, tipe small series primary key, NIM, tipe varchar 20, not null, unique, nama tipe varchar 20, not null, nomor HP, tipe varchar 20, not null, unique, dan lalu di-execute, nanti akan keluar output aslab ID, NIM, nama, nomor HP, keluar tabelnya. Karena aslab ini memiliki relationship dengan lab, maka kita membuat query alter tabel. Di alter tabel aslab ada ID lab integer not null, alter tabel aslab ID construct lab foreign key ID lab preference lab ID. Setelah di-execute, nanti tabelnya yang tadi awalnya ini ada 4 kolom, ya nambah 1 ya, karena aslabnya di sini berrelationship dengan lab, jadi nambah kolom ID lab. Lalu query membuat tabel UKM. Caranya create tabel, nama entity-nya UKM, kurung buka, atributnya untuk dijadikan sebagai kolom, UKM ID, tipe small series primary key, nama UKM tipe varchar 50 not null, unique, keterangan bertipe teks. Tipe teks ini artinya kita tanpa batasan kita dapat mengetik. Nah, nanti di-execute keluarnya seperti gambar. Ini tabelnya. Lalu query membuat tabel pengembalian. Create tabel pengembalian. Create tabel pengembalian tuh nama tabelnya, kurung buka, membuat kolom pengembalian ID dengan tipe small series primary key, lalu tanggal pengembalian tipe date not null. Lalu di-execute, nanti output-nya akan seperti ini. Pengembalian ID, tanggal pengembalian. Lalu selanjutnya query membuat tabel pengembalian lanjutannya ya. Karena pengembalian ini memiliki relationship dengan aslab, jadi kita menambahkan kolom pada tabel pengembalian itu dengan menggunakan alter tabel ini, di-execute, nanti output-nya seperti ini. Tambah ID aslab. Lalu query membuat tabel kegiatan. Create tabel, nama intinya yaitu dengan dijadikan nama tabelnya kegiatan, lalu membuat kurung buka, nama-nama kolomnya, kegiatan ID, nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, terangan, lalu di-execute, keluarnya output-nya seperti ini. Lalu query membuat tabel kegiatan lanjutannya, karena kegiatan ini memiliki relationship dengan UKM, maka menggunakan ini alter tabel, ini di-execute, nanti keluarnya seperti pada tabel, seperti ini. Nambah
nambah ini ya ID UKM. Lalu query membuat tabel peminjaman. Sama create tabel, nama tabelnya, membuat kolomnya peminjaman ID, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, di execute, nanti outputnya muncul seperti ini. Lalu karena tabel peminjaman tersebut itu memiliki relationship dengan kegiatan dan aslab, maka kita menggunakan query alter tabel, di satu-satu di execute, nanti nambah kolomnya, di execute, nanti nambah kolomnya. Lalu query membuat tabel item peminjaman. Di sini create tabel, nama tabelnya item peminjaman, kurung buka, untuk membuat kolomnya nomor seri, tipe voucher 20 primary key, kondisi barang saat keluar tipe teks not null, kondisi barang saat kembali teks. Nanti di execute, tabelnya keluar. Seret, gitu. Karena di sini tabel item peminjaman memiliki relationship dengan peminjaman, barang, dan pengembalian, maka kita membuat query alter tabelnya. Kita execute, nanti nambah kolomnya ya, yang tadinya jadi 3, sekarang jadi 6. Karena kita karena tabel item peminjaman ini berrelationship dengan 3 entity. Nah, selanjutnya query untuk mengisi data pada tabel jenis barang. Nah, tadi kan kita sudah mengeluarkan output tabelnya. Nah, untuk memasukkan baris datanya itu, di sini kita membuat query insert into nama tabelnya, kurung buka, nama jenis, koma keterangan ini apa namanya? Nama kolom. Nah, value itu nilai. Jadi, value kurung buka, petik komputer, koma, kurung petik komputer desktop. Ini komputer itu untuk value dari kolom nama jenis, dan komputer desktop itu value dari kolom keterangan. Dan ini itu dikasih koma, kurung buka, petik printer, ini sama. Jadi, langsung kita insert itu jenis barang itu, nggak usah satu-satu, kita kasih koma, nanti di akhir kita kasih titik koma, nanti sekali insert execute, nanti keluarnya langsung 3 data. Seperti outputnya seperti pada gambar ini, langsung ada. Lah, di sini kan komputer desktop, printer, mesin cetak, mouse, wheels. Lah, kenapa ini jenis barang ID itu padahal kita kan nggak inputkan lah, karena di waktu kita memasukkan nama-nama kolomnya tadi, jenis barang ID itu primary key, jadi tanpa harus kita menginputkan, otomatis keisi oleh sistemnya, jadi langsung 1, 2, 3 urut gitu, nomor datanya urut. Lalu query mengisi data pada tabel barang, sama insert into nama tabel, dimasukkan value-nya, nomor 1 nomor seri, keterangan komputer desktop, ID jenis barang 1, ID lab 1. Nanti di execute, keluar 3 datanya. Lalu query mengisi data pada tabel lab, sama insert into nama tabelnya, kurung buka, nama kolom, nama, koma, deskripsi, kurung tutup, value-nya kita isi base data open, pemrograman close, koma, jaringan komputer close. Di sini ada data namanya, open close tadi, value dari deskripsinya. Lalu di execute, outputnya seperti ini. Next, query mengisi data pada tabel dosen. Insert dengan query-nya, insert into nama tabelnya, kolomnya nip nama, value-nya seperti ini, value-nya kita isikan, di execute, nanti keluar seperti ini. Query mengisi data pada tabel kepala lab. Query-nya insert into nama tabelnya kepala lab, kolomnya tanggal mulai, tanggal selesai 1, lab ID dan ID dosen-dosen. Ini value-nya kita isi tanggal mulainya seperti ini. Kita blok, lalu kita execute, nanti keluarnya tabel seperti ini. Nah, lalu query mengisi data pada tabel lab. Query mengisi data pada tabel lab menggunakan sama insert into namanya tadi, nama entity atau nama tabelnya, lalu kurung buka ini berisikan
nama kolomnya, lalu barisnya itu berisi value dari setiap NIM, nomor HP, ID laptop. Value-nya ini sudah tertera di sini, kita blok, kita execute, nanti keluar tabel seperti ini. Query mengisi data, lalu query mengisi data pada tabel UKM. Kita menggunakan ini, insert into, nama tabelnya UKM, kolomnya nama UKM, koma keterangan, value-nya kita isi. Nama UKM binary, terangan aktif, nama UKM loss, terangan aktif, nama UKM berwarna, terangan aktif. Lah, kita execute muncul seperti ini. Tadi kan ada ya UKM ID otomatis, jadi nggak usah input kan. Lalu query mengisi data pada tabel pengembalian, menggunakan set into, nama tabel pengembalian, kurung buka, nama kolomnya, kita mengisi baris dengan value, seperti di sini kita blok, kita execute, nanti keluarnya seperti ini. Nah, lalu query mengisi data pada tabel kegiatan, set into, nama tabelnya kegiatan, lalu kita kolomnya nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, keterangan ID UKM, kita value, kita mengisi baris dengan value-nya seperti di saya tuliskan di sini, kita blok, kita execute, nanti keluarnya seperti ini. Lalu query mengisi data pada tabel peminjaman, insert into, nama tabelnya peminjaman, kurung buka kolom-kolomnya, lalu baris mengisi value-nya seperti itu, kita execute, nanti keluarnya seperti ini. Di peminjam otomatis, tanggal pengajuan, setujuan, tanggal keluar barang, ada kita lab. Nah, query mengisi data pada tabel item peminjaman. Sama insert into, nama tabelnya item peminjaman, kita masukkan nama-nama kolomnya, nomor saya di kondisi barang, saat keluar kondisi barang saat kembali, ID pinjaman, di barang, ID pengembalian, lalu kita mengisi baris kolomnya dengan value, value-nya di sini, nomor 1 baik, kondisi barang baik, di blok, di execute, nanti output-nya seperti ini. Sebenarnya ngisi value-nya itu data kan, data dari kita bebas. Di sini saya mengisikan 3. Dari awal sampai akhir saya mengisikan 3 data, karena di keterangan minimal 3 data untuk tugasnya. Nah, lalu soal yang terakhir yaitu pada tabel persimpangan data pinjaman untuk primary key gunakan buyer relationship di mana average key dari tabel pinjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Sebenarnya sudah saya jelaskan di awal tadi, saya sudah jelas sekilas. Nah, ini kita membuat tabel item peminjaman, create tabel item pinjaman kurung buka atributnya yang akan dijadikan kolom, nomor seri, tipenya factor 20, primary key, kondisi barang saat keluar tipe teks not null, wajib diisi, dan kondisi barang saat kembali teks. Kita execute, nanti keluarnya data output nama user seperti ini. Nah, karena item peminjaman ini memiliki relationship dengan peminjaman, barang, dan pengembalian, maka kita menggunakan alter. Jadi karena itu memiliki relationship, jadi kita harus menambahkan tabelnya yang tadinya 3 itu, kita harus menambahkan tabel, kita harus menambahkan kolom yang berrelationship dengan item pinjaman ini. Jadi kita bukan alter tabel item peminjaman, add ID pinjaman it not null, untuk akhirnya kalau di execute nanti akan keluar seperti ini. Ada. Jadi yang tadinya ini 3 kan jadi 6 karena di relationship itu pakai alter ini, alter tabel item peminjaman, add construct F peminjaman foreign key, ID pinjaman reference peminjaman ID. Ini untuk memberitahukan bahwa tipenya dari ID peminjaman ini foreign key. Sama, yang bawahnya juga sama, kita blok satu-satu lalu di execute, nanti keluarnya ini, tabelnya bertambah. Dari nomor seri, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, ID pinjaman, ID barang, dan ID pengembalian. Nah, sudah selesai pembahasan dari saya. Terima kasih. Jika dari saya ada kesalahan atau salah bicara, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.